Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel Wandopini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana Bupati Lebak dari kader PDIP menjadi viral karena statementnya dia berpendapat bahwa jalanan rusak itu bisa diperbaiki oleh dinas pendidikan. Alhasil karena statementnya itu dia menjadi viral dan netizen menjadi heran dan kaget bahwa sejak kapan dinas pendidikan mengambil ahli pekerjaan dari dinas PU ya. Padahal soal jalanan rusak itu wilayahnya dinas PU. Dan video kedua adalah bagaimana pandangan dari seorang pengamat politik yaitu Ade Armando mengenai Ibu Puan Maharani di tubuh internal PDIP yang dimana kubu sebelah Hasto, Bung Adian dan lain sebagainya itu selalu menyerang di luar, sedangkan yang meredam itu semua adalah Ibu Puan Maharani. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Alhamdulillah saya didampingi Pak Kapolres, Forkopimda, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Wakil Bupati, juga para kepala OPD. Ini rapat ini memang high level meeting, menekankan kepada pentingnya kita memberikan pelayanan yang prima terhadap para pemudik, baik itu warga asli Kabupaten Lebak ataupun mereka warga pendatang yang berniat untuk berwisata. Ada beberapa titik-titik wisata khususnya Baduy yang menjadi salah satu tujuan utama destinasi wisatawan. Ini makanya saya mengarahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan perbaikan jalan dan pengecekan jalan. Nah, juga terkait kebencanaan karena kita daerah rawan bencana, tentu berharap di bulan Ramadan di hari yang fitri nanti tidak akan terjadi bencana. Viral, Bupati Lebak perintahkan Dinas Pendidikan perbaiki jalan rusak. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya yang memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan perbaikan dan pengecekan jalan. Hal itu dikatakan Hasbi dalam sebuah video viral yang diunggah di salah satu platform media sosial. Dalam video yang berdurasi sekitar 39 detik tersebut, Hasbi memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk memperbaiki ruas jalan salah satunya ke destinasi Baduy. Salah, Pak, salah. Perbaikan jalan tugasnya Dinas Perikanan. Kagok edan. Jangan begitu, Pak Bupati. Semua juga ada tugas dan tupoksinya. Kan perbaikan jalan ada Dinas PUPR, Pak. Ngapain Dinas Pendidikan ngurusin jalan rusak? Bapak sebagai Bupati pinter banget. Kepencet. Ada yang lucu guys, dari Bupati Lebak dia statement kalau untuk perbaikan jalan dia menyarankan agar Kementerian Pendidikan untuk memperbaiki jalan. Setahu gua memperbaiki jalan itu tugasnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau gubernur, malah yang paling relevan adalah Kementerian Pekerjaan Umum atau Perumahan Rakyat atau PUPR guys. Lihat nih Bupati Yang prima terhadap para pemudik, baik itu warga asli Kabupaten Lebak ataupun mereka warga pendatang yang berniat untuk berwisata. Ada beberapa titik-titik wisata khususnya Baduy yang menjadi salah satu tujuan utama destinasi wisatawan. Ini makanya saya mengarahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan perbaikan jalan dan pengecekan jalan. Jadi ceritanya ada sebuah kontrol media dikirimin paket yang isinya kepala cupatkai. Terus kemarin dapat kiriman paket lagi yang isinya tikus. Yang jadi pertanyaan besarnya, ini beneran sebuah teror atau cuma drama? Kalau ternyata kantor media ini beneran diteror, gue yakin semua orang juga nggak setuju sama aksi teror kayak gini. Dan kita semua harus dukung pihak berwajib buat usut tuntas kasus ini. Biar kepolisian selidiki mulai dari rekaman CCTV di kantor media tersebut, SOP penerimaan barang atau paket di sana gimana, sampai benar-benar ditemukan petunjuk siapa yang ngirim teror ini. Tapi kalau ternyata ini semua cuma drama, apalagi kalau tujuannya cuma buat dapat simpati publik doang, ya berarti emang caper aja. Kalau gue secara objektif ya, kebebasan pers di Indonesia itu masih kuat banget. Karena kantor media yang tadi kita omongin kan isinya selalu bertentangan sama pemerintah. Dan kalau di Indonesia itu nggak ada kebebasan pers, nggak ada kebebasan berpendapat, dari dulu kantor media ini juga udah ditutup paksa bos. Website-nya diblokir, sosial medianya disuspend, gampang banget pemerintah buat ngelakuin hal kayak gitu. Tapi kan kenyataannya enggak. Medianya masih ada, wartawannya abis ngirimin kepala cupat kayak juga masih hahaha posting di sosmed, podcast media yang suka ngebual info A1-nya juga masih tayang, nggak bercanda. Dari sini aja kita tahu kalau
bahwa kebebasan pers di Indonesia ini masih kuat banget. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, kalau emang ini cuma sebuah drama, bisa jadi mereka sendiri caper buat dapat simpati publik, atau emang ada pihak lain yang sengaja mau adu domba. Makanya ini bisa jadi kesempatan emas buat pihak berwajib mencari siapakah musuh dalam selimut yang sesungguhnya. Nah, sekarang gue mendengar pendapat kalian, apakah ini emang sebuah teror atau cuma drama yang dibuat-buat oleh pihak tertentu? Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Puan Maharani mungkin akan jadi tokoh utama yang mengubah wajah PDIP. Selama ini wajah PDIP kan lekat dengan perlawanan, konfrontasi, dengan perjuangan. Tapi Puan mungkin bisa kita harapkan mengubah itu. Kita mungkin bisa berharap Puan bakal menjadi pengganti Megawati sebagai Ketua Umum PDIP pada kongres mereka yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan. Gaya Puan bisa dibilang pro perdamaian, pro harmoni. Ini tidak berarti Puan tidak kritis, tapi tetap Puan menunjukkan sikap yang berorientasi pada persatuan, bukan perpecahan. Gaya peaceful Puan ini terlihat dalam kontroversi pengakuan Deddy Sitorus bahwa pada pertengahan Desember yang lalu, PDIP didatangi utusan khusus yang mengajukan 2 permintaan pada PDIP. Pertama, Hasto Kristianto diminta mundur sebagai sekjen. Kedua, PDIP diminta tidak memecat Jokowi. Tanpa menyebut nama utusan itu, Deddy menjelaskan bahwa 2 permintaan itu tidak dipenuhi oleh PDIP. Cerita yang disampaikan melalui konferensi pers itu menjadi ramai dibicarakan karena itu membuat banyak orang menganggap karena PDIP tidak mengikuti 2 permintaan itu, Hasto akhirnya benar-benar ditahan. Tersebar pula tuduhan bahwa yang mengirimkan utusan adalah Pak Jokowi. Jokowi tidak terima dituduh begitu. Jokowi membantah bahwa dia mengirimkan utusan itu ke PDIP sebelum partai itu memecatnya sebagai kader. Ia memastikan bahwa jika memang ada pihak yang menghubungi PDIP, itu bukan atas perintahnya. Jokowi juga mengaku selama ini memilih diam terhadap berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya. Tapi kesabaran itu ada batasnya, kata Jokowi. Cerita Deddy tanpa terhindarkan menebalkan ketegangan antara PDIP dan Jokowi. Di saat kondisi menegang itu, Puan muncul mendamaikan suasana. Di hadapan wartawan, Puan meminta semua pihak menghentikan spekulasi terkait dinamika hubungan antara PDIP dan Jokowi. Menurutnya, spekulasi yang terus berkembang hanya akan menimbulkan perpecahan dan prasangka buruk di tengah masyarakat. Sudahi hal-hal yang membuat kita terpecah, belah, dan saling berprasangka. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan membangun bangsa ini bersama-sama dengan pikiran yang baik, kata Puan. Puan juga menegaskan membangun bangsa tidak bisa dilakukan sendirian. Dia mengingatkan bahwa setiap individu punya kesalahan. Tapi yang terpenting adalah melakukan introspeksi demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pernyataan-pernyataan Puan itu jelas menunjukkan semangat dia untuk merukunkan mereka yang berseteru. Dia nampak sangat matang. Terus terang ini mengubah cara pandang saya tentang Puan. Selama ini biar bagaimanapun saya selalu melihat dia sebagai mantan mahasiswi saya yang pendiam, pemalu, tidak menonjolkan diri, tapi kaya. Saya memang pernah mengajar dia ketika dia kuliah di Departemen Ilmu Komunikasi sekitar 30-an tahun yang lalu. Ketika dia sudah masuk politik, bayang-bayang dia di masa lalu itu tidak pernah hilang. Puan adalah anak bungsu dan satu-satunya putri Bu Mega. Ayahnya, Taufik Kemas, adalah seorang politikus PDIP yang menjabat sebagai ketua MPR dari tahun 2009 sampai dia meninggal pada 2013. Tapi ketika Puan menjadi mahasiswi, PDIP masih menjadi partai yang dimusuhi Orde Baru. Barangkali karena itulah dia masih terlihat sebagai putri cantik yang pengalah, manja, dan bukan petarung. Kini tiba-tiba saja sosok Puan berubah. Dia hadir untuk mengatasi sengketa berkepanjangan di dalam tubuh partai banteng mengamuk itu. Dan ini tidak mewakili semangat PDIP seperti yang selama ini lazim diperlihatkan. Hubungan PDIP dan Jokowi memburuk, terutama sejak masa-masa menjelang Pilpres 2024. Jokowi kan semula mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Tapi akibat perlakuan Megawati dan sekutu di sekitarnya di masa-masa akhir kepresidenannya, Jokowi beralih menjadi pendukung Prabowo untuk bertarung di Pilpres 2024. Putra Jokowi pun Gibran jadi wakil Prabowo. Putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep jadi ketua umum PSI yang mendukung penuh Prabowo.
Data menunjukkan sejak keluarga Jokowi menjadi mitra Prabowo, konstelasi pertarungan Pilpres berubah. Suara Ganjar terus menurun, sementara suara Prabowo menguat. Karena itulah PDIP nampak benci total terhadap Jokowi. Segala macam serangan dilontarkan kepada sang mantan presiden. PDIP misalnya menuduh KPK telah menjadi alat untuk menjalankan pesanan politik dari Jokowi untuk menjadikan kondisi PDIP aut-autan. Aut-autan atau mengacak-acak merupakan istilah yang dilontarkan Megawati dalam satu acara beberapa hari sebelum memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi dari keanggotaan partai. Pertarungan ini berdampak sampai kepada hubungan PDIP dengan pemerintahan Prabowo. Nah, itulah tadi sahabat beberapa cuplikan video di mana Bupati Lebak dari kader PDIP. Buntut dari pernyataannya, dia menjadi viral karena mengatakan bahwa ketika jalanan rusak itu bisa diperbaiki oleh dinas pendidikan. Alhasil netizen menjadi heran dan kaget ya. Saya pun kaget, kok bisa-bisanya dinas pendidikan bisa mengambil wilayah dari dinas PU. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.